Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, jawabnya seperti biasa ya. Kalau ditanya apa kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Sekarang ibu mau absen kalian terlebih dahulu ya. Coba dilihat temannya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua hari ini? Ya, sepertinya hadir semua ya hari ini anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak pada pelajaran yang keempat mengenai materi akhlak terpuji. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan membahas pelajaran yang keempat, yaitu akhlak terpuji. Coba anak-anak kalian amati terlebih dahulu gambar yang telah ibu tampilkan. Ya, sudah kalian amati ya anak-anak. Nah, ada yang sudah tahu gambar itu menceritakan tentang apa? Ya, jadi coba ibu mau tanya terlebih dahulu, gambar tersebut menunjukkan perilaku yang baik atau perilaku yang buruk? Ya, benar. Gambar tersebut menunjukkan perilaku yang baik, yang dimana gambar yang pertama antara ibu dan anaknya, yang mana ibunya ini membantu anaknya untuk mengerjakan PR. Nah, ibu itu merupakan kasih sayang antara ibu kepada anaknya untuk membantu mengerjakan PR. Yang kedua itu ada ayah dan anaknya, yang dimana anaknya ini ingin pergi ke sekolah dan anaknya ini berpamitan dengan orang tuanya. Itu merupakan perilaku yang sopan. Yang ketiga itu adalah anak kecil yang memberikan uang kepada orang yang tidak mampu. Nah, selanjutnya anak-anak, akhlak terpuji ini ada berbagai macam ya anak-anak. Ada rendah hati, ada santun, kasih sayang, taat, dan ikhlas. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji, mengenai rendah hati. Anak-anak, rendah hati itu artinya tidak memandang rendah orang lain, yang dimana tidak angkuh dan tidak sombong. Rendah hati ini juga sering disebut dengan tawadu. Jadi orang yang rendah hati ini selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perlu anak-anak ketahui banyak manfaat orang yang memiliki perilaku rendah hati, yang dimana manfaatnya yang pertama akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Orang yang rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi terhina, justru kita akan dihargai oleh semua orang. Orang yang rendah hati selalu menghormati orang lain tanpa melihat dan membedakannya ataukah dia kaya atau dia miskin. Dia menyamaratakan antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada santun. Nah, santun ini yang artinya halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya anak-anak. Maksud dari halus tutur katanya yaitu sopan dalam berbicara, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti hati orang lain dan tidak juga melukai hati orang lain dari ucapan yang kita ucapkan.
Santun ini termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang banyak. Dengan sifat santun, seseorang akan bersikap ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain. Nah, anak-anak, jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak memberikan contoh kepada kita berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya ketika kita bertemu dengan sesama Muslim, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Beliau juga berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Jadi anak-anak ibu ketika bertemu dengan orang tuanya atau temannya, bahkan gurunya, ketika bertemu salam terlebih dahulu, Assalamualaikum ibu, sambil senyum karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu. Selanjutnya yaitu ada ikhlas. Nah, anak-anak, ikhlas ini artinya suci, bersih, dan tulus. Sedangkan menurut istilah, ikhlas yang artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam melakukan kebaikan, nah kita itu tidak boleh ingin dipuji atau mendapatkan balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita ingin memberi kepada orang lain, baik itu berupa uang ataupun yang lainnya, kita harus memiliki niat bahwa itu hanya semata-mata karena Allah dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meniatkan di dalam hati bahwa kita akan menjadi ria, dan itu juga kita akan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu telah memberi, dan juga kita tidak boleh meminta balasan dari apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Karena pada dasarnya anak-anak, sesuatu yang bersih dari campuran yang mencemarinya dinamakan sesuatu yang murni. Jadi perbuatan untuk membersihkan dan memurnikan itu dinamakan dengan ikhlas. Walaupun untuk mengukur tingkat keikhlasan seseorang itu sangat sulit. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat ikhlas. Antara lain ada infak, ada sodako, menyantuni anak yatim, dermawan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang dimana semuanya itu didasarkan adanya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya menginginkan ridhonya Allah. Selanjutnya ada akhlak terpuji yaitu kasih sayang. Tentunya kalian anak-anak ibu, setiap orang pasti ingin dikasihi dan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu oleh guru kita, teman kita, orang tua kita, yang dimana kita hidup bukan saja membutuhkan makan, minum, atau harta saja, tetapi kita juga butuh perhatian orang lain, anak-anak. Contohnya, misal ada seseorang yang kaya. Nah, dia ini bisa membeli apa saja yang dia inginkan, tetapi dia tentu membutuhkan perhatian orang lain, baik untuk teman bicara ataupun orang yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Jadi anak-anak, agar kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap lingkungan kita terlebih dahulu, termasuk kepada hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, sehingga hidup kita akan terasa senang, tenang, dan saling membantu dan saling memberi. Nah, selanjutnya ada akhlak terpuji yaitu taat.
yang dimana taat ini artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Taat ini anak-anak ada di mana saja ya, ada di rumah. Nah, di rumah ini tentunya pasti ada aturannya, misalnya ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Itu merupakan aturan keluarga yang harus dipatuhi untuk kepentingan bersama. Di kelas juga tentunya memiliki tata tertib ya anak-anak yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama supaya suasana belajar terasa nyaman. Begitu juga jika kalian mengendarai sepeda atau berjalan kaki di jalan raya. Kalian juga harus berada di sebelah kiri agar tidak bertabrakan dengan sesama pengguna jalan. Nah, jadi anak-anak, semua aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Mengapa? Apabila aturan itu dilanggar, maka semua orang yang ada di dalamnya tidak terasa nyaman. Jika semua orang sebagai anggota keluarga, siswa, ataupun sebagai warga masyarakat yang menaati peraturan yang ada, maka hidup akan terasa nyaman dan tentram. Ya anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai akhlak terpuji. Tadi ada yang namanya rendah hati, ada ikhlas, taat, kasih sayang, sopan. Nah, sekarang coba kita latihan ya. Latihannya kita jawab bersama-sama. Jawablah dengan jujur dengan memberi tanda centang pada kolom berikut. Yang nomor 1, aku berteman dengan siapapun yang kaya ataupun yang miskin. Coba jawabnya dengan jujur ya, atau selalu, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah. Jawabnya dengan jujur ya anak-anak. Yang kedua, aku membantu teman yang kekurangan. Selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Yang ketiga, aku melaksanakan sholat fardu walaupun tidak diperintahkan orang tua. Yang keempat, aku menaati peraturan di madrasah. Yang kelima, aku bertutur kata baik dan lembut terhadap siapapun. Nah, itu kalian jawab dengan jujur dan diberi tanda centang pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan 5 soal pada halaman 36 ya anak-anak. Nanti kalian kerjakan dan itu akan dinilai. PR kalian di rumah anak-anak, kalian kerjakan halaman 35. Ayo berkreasi. Tebalkan gambar di samping, setelah itu warnailah sehingga menjadi gambar yang indah. PR ini kalian kerjakan, nanti minggu depan akan kalian kumpulkan. Ya anak-anak, pesan ibu, kalian harus sering-sering membaca materi mengenai akhlak terpuji ini, yaitu ada rendah hati, ada ikhlas, santun, taat, dan kasih sayang. Sehingga dengan sering kalian membaca, kalian juga akan memahami mengenai akhlak terpuji dan juga kalian akan menerapkan serta mencontohkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari kalian, sehingga kalian sudah terbiasa untuk melakukan perilaku yang baik-baik, anak-anak. Baiklah anak-anak, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.
Itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.